Gimana? Apa kabar Ibu Serdina? Salam. Puji Tuhan baik dok. Aku kan lihat aja kan, aku kan Gimana? orang Apa kaya lah ya pertanyaannya? memang dia ya kan. Tapi saya bilang Itu tadi aku kan apa ya, pinggang kan sakit ya dok. Terus waktu itu USG 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, kata dokter peradangan, Oke. dokter urologi. Ada dikasihnya obat? Ada sih, ada antibiotik, tapi untuk 5 hari udah habis. Itu Udah habis ya? kenapa itu dok? Jadi Udah peradangan itu habis, Dok. terjadi karena infeksi ya. Infeksi saluran kemih ya dok. Ya, infeksi saluran kemih mulai dari ginjal ya, itu saluran kemih atas, ureter saluran kemih atas, kandung kencing itu saluran kemih bawah, uretra saluran kemih bawah. Intinya adalah manusia punya kekebalan tubuh sebenarnya. Iya, bersyukur saya dikasih Tuhan anugerah yang luar biasa, sehat, kuat gitu. Jadi kekebalan tubuh kita menurun. Kenapa? Karena pengaruh stres pikiran. Iya emang dokter banyak pikiran. Apa yang paling dipikirkan? Terus atasinya gimana itu dok? Biar sembuh. Apa harus minum obat lagi? Kalau minum obat pasti balik laginya itu. Selama kita masih stres ya. Ngilangin stres itu gimana nih dok? Hilangin stres itu caranya adalah melepaskan keinginan-keinginan. Kita pasti punya banyak keinginan kan dalam hidup ini kan. Iya dok, banyak keinginan saya biar sembuh gitu aja dok. Masalahnya Pengen sembuh gitu aja. pengen sembuh itu maksudnya pengen gak ada rasa sakit kan. Pengen lepas dari sakit itu dok. Masalahnya pengen lepas dari sakit berarti pengen gak ada nyakitin kita ya kan. Kan itu kalau di rumah pun contoh aku di rumah pun nggak kerja nggak apa-apa kan. Iya dok. Berarti pengen kita nggak tercapai gitu. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia kan. Iya dok. Kalau hidup di dunia ya pasti semua orang pada sakit juga kan. Iya, karena Bagaimana supaya kita nggak stres? Jawabannya adalah belajar. Belajar apa? Belajar untuk berserah sama Tuhan. Yang untuk cocok buat saya kan dikasih Tuhan jalan kan. Gaji sih nggak kalau hitung-hitung gaji mah nggak seberapa, cuman apa happy aja gitu saya apa ya dinikmatin aja happy gitu. Tadinya itu yang background ya, kan? Bicara siapa tuh? Kita betah ya kan. Berserah sih dok, cuman kan kadang di mulut aja gitu, nggak plong gitu dari hati dok. Susah. Makanya harus belajar, mau belajar. Mau dok, gimana caranya dok? Ini ada YouTube. Sering aku tonton itu dok. Ini yang YouTube ini. Tonton itu. Harus terus. Dan jangan ya, tonton. Tiap hari aku tonton itu, cuman baru seminggu. Baru seminggunya. Aku kan baru lihat dok. Berarti udah tahu caranya kan? Iya dok. Caranya apa? Dengan menonton YouTube. Lalu jangan tonton yang lain lagi. Dilarang nonton yang lain. Ke arah mana acara apa?
Nonton YouTube dokter aja gitu dok. Yes, jangan nonton yang lain. Hanya boleh nonton YouTube aja. Pernah itu pernah aku jadi 8 juta lebih lumayan terus Siap dok, baik dok. Ya, jadi lalu buatlah jadi kebiasaan setiap ada kesempatan baca Alkitab. Iya dok. Yang penting paham Alkitab itu apa? Alkitab itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan itu adalah Tuhan. Jadi orang yang rajin membaca Alkitab, maka dia tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup. Iya, kalau itu mah rajin dia baca. Kalau saya mah enggak ini. Kalau Kata kita saya tahu gini apa sih. kehendak Tuhan dan kita melakukan kehendak Tuhan, pasti apa saja yang kita minta sama Tuhan akan Tuhan berikan. Berarti kalau sampai hari ini kita belum menerima apa yang kita minta dari Tuhan, karena masih kurang firman Tuhan yang masuk di dalam pikirannya. Makanya aku Iya benar dok. iya kayak Mungkin kemarin aku karena ke daerah terlalu mana itu. capek, terlalu sibuk mengerjakan pekerjaan setiap hari ya. Jauh dari rumah ke naik motor 3 jam setengah. Apa Iya, pekerjaan tapi ini? karena kita bawa Nggak kerja dok. ya bisa aja. Di Ibu rumah rumah aja. tangga biasa dok. Oke, berarti Iya, Dok. makin membantu ya sambil mengerjakan pekerjaan Iya. rumah tangga, boleh buka YouTube. Pasang YouTube. Dia pulang Iya dok. Tiap hari aku tonton ini dok. Seminggu ini. Kadang pagi, kadang mau tidur. Ya, Itu. sampai masuk 100% ke otak Inang. nggak ngeluh nggak apa. Jadi kalau aku khotbah 1 jam misalnya kan, harus 1 jam itu masuk ke otaknya apa yang kubicarakan. Jadi kalau kita hanya dengar aja memang enak, hanya dengar. Tapi kalau kita mau sembuh harus kita masukkan ke otak kita. Apa tadi kata Dokter Joseph ini? Oh, Tuhan itu yang baik ya. Apa tadi kata Dokter Joseph ini ya? Oh, kalau kita berharap sama manusia pasti kecewa ya. Itu mendengarkannya begitu. Nggak pernah sampai. Iya dok. Pikiranku udah sudah Makanya jangan dengar lagi kata orang. Dengar kata Dokter Joseph aja. kalau Iya dok. Itulah kekurangan selalu mendengarkan omongan orang. Ah, jadi stres. kepala Ya. Jadi stres lah. kan cuman ini aja cuman apa aktivitas. Kalau aku yang kubicarakan cuma satu, Tuhan, udah itu aja. Pengharapan kita Tuhan. Satu-satunya sumber hidup kita hanya Tuhan. Maka kita nggak stres ya. Mungkin Inang stres mikirkan Iya anak, dok. ya kan? Iya, tiap hari ini Karena itu dok, aku kan ditinggal suami kan udah ini dulu apa pas corona itu kan meninggal udah 5 tahun. Jadi mulai dari situ aku nggak bisa tidur dok tiap malam. Jadi mikirin aja gitu dok. Jadi susah ngelepasin. Pasti baik suami Inang dulu kan? Iya dok. Jadi tiap hari pokoknya semenjak dia pergi tiap malam nggak bisa tidur. Jadi mungkin itu kali tegang otak saya. Dari situlah banyak keluhan dok. Pinggang yang sakit apalah gitu. Jadi Tadinya enak tidur jadi nggak bisa tidur. ya, kuncinya hanya satu. Bisakah aku kan dulu masing-masing Inang hidup tanpa suami? yang lebih banyak. Saya dulu aku tiap bulan. Ya, zaman bisa itu dok. aku operasi tiap bulan itu 50 juta Kenapa itu bisa? aku minyak tagihan. Karena Karena aku ada bukan Tuhan, Dok. bagi seseorang potong gaji karyawan. Itulah yang harus diingat tiap saat. Oh, aku bisanya hidup karena aku cuma perlu Tuhan. Iya, tapi pandemi bangkrut lah itu. Ya, Nggak ada. mungkin bertanya, kenapa suamiku harus pergi? Ya kan? iya. Jawabannya Itulah kadang-kadang saya pikirin dok. ya itu tadi. Maka jawabannya adalah karena Tuhan yang tahu yang terbaik. Makanya saya nggak mau lagi. Benar nggak Tuhan yang tahu yang terbaik sama kita? Benar dok. Kita nggak tahu apa yang bisa terjadi di masa depan.
Contoh, ini contoh ya. Misalnya suami Inang bisa bawa mobil ya. Ayo, hati-hati ya toh. Yuk. Ya, bisa ya bawa mobil ya. Iya dok. Jangan-jangan kalau dia tetap hidup ada satu waktu nanti bawa mobil lalu terjadi kecelakaan. Nah, Tuhan tahu. Kalau dia yang bawa mobil kecelakaan semuanya, ya mati semua gitu. Jadi anggaplah kalau Tuhan panggil dia lebih dahulu itu adalah yang terbaik. Karena tujuan Tuhan cuma satu sama kita. Masuk surga. Nanti jumpa lagi sama semua orang-orang yang kita sayang di surga. Percaya nggak? Itulah yang di ini dok, karena kurang iman kali, jadi kadang kita pikir percaya benar nggak itu masuk surga nanti gitu dok. Ya, yang pertama, percaya nggak ada surga? Di mana surga itu dok? Ya, aku belum pernah ke sana. Tapi aku percaya aja ada surga. Oh, di mana surga itu pertama? Ya. Lalu kalau kita mau belajar percaya lagi, tahu nggak jalan ke sana? Apa jalan? Jalan ke sana ya, jalan ke sana ya ini dok, apa? Berdoa gitu, karena kita kurang paham aku dok. Jadi kita harus tahu bahwa tidak ada manusia yang tahu jalan ke surga. Benar nggak? Nggak ada, karena belum ada manusia pernah ke surga. Benar dok, ya betul itu dok. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dunia. ya, maka Tuhan Yesus datang. Dia mengambil rupa menjadi seorang manusia. Bahkan dia rela lahir di kandang domba. Lalu dia menunjukkan, ini aku berkorban untuk kalian. Disalibkan dia. Menebus dosa manusia. Supaya yang mau percaya kepada penebusannya, kematiannya di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, menyiapkan tempat untuk kita. Itulah yang akan masuk surga. Percaya aja. Amin. Jadi Inang percaya, nanti jumpa lagi sama suami. Amin. Amin dok. Tapi Inang percaya juga, selama di dunia ini walau suami udah nggak ada, yang menjamin hidup kita hanya satu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Masa depan anak Inang aman, dijamin oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin dok. Kita hanya perlu apa? Melayani Tuhan aja. Ya. Apa mau Tuhan kita terima aja. Kita kerjakan. Artinya apa? Kita hidup bukan lagi untuk kita, tapi untuk Yesus, karena dia sudah mati untuk kita. Mau? Apa sih itu? Apa dok? Amin dok. Amin. Live. Coba tarik napas ya. Iya. Ada napas. Ada dok. Tahu Inang kenapa ada napas ini?
tahu dok, dari napas dari Tuhan, Karena Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Jadi selama ini yang ngasih napas Inang siapa? Tuhan Yesus dok. Hah? Tahu Inang berapa banyak napas yang dikasihnya sama Inang? Nggak terhitung. Amin. Jadi besok Inang hidup nggak? Belum tahu dok. Yang tahu cuma Tuhan dok. Jadi nggak dikasihnya hidup besok Inang gitu. Apaan sih? Hidup dok. Orang dia udah mati di kayu salib. Apaan? Ya, dia sudah mati untuk kita. Itu yang dia buktikan. Sehingga Iya, kita dok. besok Benar. hidup. Inang kan punya anak, ada kan? Ada dok. Berarti Inang punya anak supaya Inang lihat anak-anak Inang itu menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Amin dok. Keluarga apa itu? Jadi Inang pun tahu berkat untuk janda itu spesial. Amin. Janda itu diperhatikan Tuhan. Lebih daripada yang tidak janda. Amin. Amin dok. Amin. Jadi kalau Inang mau tanya, mana buktinya? Ya aku buktinya. Bapakku 26 tahun lalu udah nggak ada. Oh, Jadi mamaku sekarang masih hidup umurnya 70 tahun. Jadi aku bisa jadi dokter bukan karena ada uang yang ditinggalkan bapak. Aku bisa jadi dokter hanya karena kuasa Tuhan. Aku nggak bisa buat apa-apa. Ya nanti pakai paketan sendiri dari sini. Amin. amin dok. Amin. Jadi biarlah ini. Semoga buruku ini kayak Yes. dokter nanti jadi dokter dia katanya. Amin. Karena untuk membuat dia jadi dokter bukan karena manusia, tapi hanya karena Tuhan. Amin. 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 Amin dokter. Ada lagi mau Inang tanya? Apa sih segampang kembung Apa gitu? sih? Itu tadi dok, apa yang pinggang itu, yang sakit itu dari ginjal itu apa itu dok? Apa dari Coba. tulang belakang itu yang sakit? Coba Inang berdiri sekarang. Berdiri. Bisa berdiri. Iya, soalnya kata dokter ada tulang apa saraf tertekan katanya. Ya, berdiri dulu, berdiri. Bisa nggak berdiri? Udah berdiri dok? Ah, mantap. Bisa kan? Bisa dok. Coba pikirkan. Kenapa Inang bisa berdiri? Karena Tuhan kita dikasih berdiri. Jadi siapa yang bisa menyembuhkan Inang? Tuhan Yesus dok. Tahu Inang kapan Tuhan Yesus menyembuhkan kita? Nggak tahu dok. Sejak dari kita ada. Bahkan sejak dari dia disalibkan. Amin, 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 amin dok. Coba tarik nafas. Percaya darah Yesus menyembuhkan. Amin, amin, percaya dok. Jadi itulah yang menjadi pengharapan Inang. Bukan berharap sama manusia, Amin, bukan berharap sama obat, amin dok. tapi pengharapannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin dokter. Udah enak rasanya? Iya, enak dok. Coba goyang tangannya gini, bisa digoyang tangannya. Iya bisa dok. Kenapa bisa digoyang tangannya? Itu karena Tuhan Yesus dok.
baik Tuhan itu ya. Iya, Tuhan itu baik sekali. Hebat nggak? Kuasanya besar nggak Tuhan? Iya, sangat besar kuasa Tuhan itu, Dok. Ada nggak yang bisa mengalahkan Tuhan Yesus? Nggak ada, Dok. Amin. Amin. Ada lagi? Mau yang Itu aja sih, Dok. Cuman ini aja, Dok, biar pikiran ini aja, Dok. siap. Biar Ya. nggak stres aja gitu. Yang penting Inang sekarang udah percaya dengan Tuhan Yesus disalib nggak? Percaya, Dok. Amin, Dok. Berarti Inang udah tahu bahwa Tuhan Yesus disalibkan untuk siapa? Untuk manusia, Dok. Untuk Inang. Ya, untuk saya, Dok. Berarti yang menanggung segala penderitaan Inang siapa? Tuhan Yesus, Dok. Maka serahkanlah segala kekhawatiran kita sama Tuhan. Bilang terserah Tuhan aja. Amin. Amin, dokter. Maka kita akan bisa tidak stres. Kita bisa bahagia hidup ini. Ya, amin. Jadi udah bisa Inang mendaftar jadi Jansen ya. Tahu Jansen? Hah? Tahu Jansen? Apa Jansen? Janda Jansen, senang. Aku aku jandanya doang tadi aku tahu. Panjangannya nggak tahu. Ya, ya? Amin, amin, amin. Amin, Dok. Karena mulai hari ini satu-satunya yang menjamin hidup Inang sebagai janda hanya Tuhan Yesus. Amin, amin, Dok. Yang menjamin masa depan anak-anak Inang adalah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin, amin, dokter. Oke. Aku doakan Inang sekarang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kematian-Mu di kayu salib, pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau menebus dosa kami. Engkaulah yang mati untuk kami sehingga kami bisa hidup. Engkau yang menderita untuk kami sehingga kami bisa menjalani kehidupan dengan bahagia. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang menjadi pertolongan, perlindungan, yang pelihara hidup kami. Bahkan Engkau membela kami. Saat semua orang berusaha menjatuhkan kami percaya tangan Tuhan yang akan mengangkat kami naik. Engkau buat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau buat kami tetap naik dan tidak akan pernah turun. Asalkan kami mau mendengarkan setiap perintah yang Kau berikan kepada kami dan melakukannya dengan setia. Saat ini kami berdoa karena kami mau untuk mendengarkan firman-Mu setiap hari dan hidup di dalam firman-Mu setiap hari. Kami percaya ada kuasa Roh Kudus yang akan mengalir di dalam pikiran dan perasaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini aku berdoa, sakit pinggangmu sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit pinggangmu disembuhkan darah Yesus. Bahkan penyakit ginjal, Amin. dokter boleh berkata ada sakit di ginjalmu, tapi aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa darah Yesus yang sudah dicurahkan di kayu salib, itulah yang menyembuhkan segala penyakit Inang. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu, semuanya berhasil, sukses, menjadi orang-orang takut akan Tuhan. Amin. Bahkan sampai nanti cucu-cucu, cicit-cicit bahkan, semuanya menjadi orang-orang takut akan Tuhan. Dan itu akan Inang lihat, sehingga itu mendatangkan kebahagiaan, sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Oke, Tuhan berkati Inang. Amin. Terima kasih, dokter. Semangat. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati. Tuhan berkati Inang. Oke, ini ada lagi ya. Yang belum follow YouTubeku silakan di follow ya. Wah, ini ada Kak Mary Saragi nih. Kita dengar dulu nih Kak Mary Saragi nih. Udah lama dia. Salam, apa kabar? Shalom, dokter. Yuk, kemana suaranya? Suara saya hilang. Udah berapa hari? Udah sembuh. Kalau suaranya hilang mulai dari kemarin. Oke lah, mungkin capek ya. Iya, dokter. Oke. Apa rupanya mau ditanya? Mau obat?
Dokter, sudah suamiku baru meninggal seminggu yang lalu. Oh, oke. Anak kami baru 9 bulan. Jadi masih berat banget dokter. Ya. Gimana ya? Saya merasa bersalah gitu. No, no, no. Karena telah datang ke rumah sakit No. dokter. Tuhan punya rencana jauh lebih besar dari rencana kita ya. Tuhan udah kasih anak, ya. Tuhan percayakan itu. Iya dokter, saya mana? Nah dokter, masih 9 bulan. Ya, ya. Non, Saya telah datang ke rumah sakit. nggak ada yang telat, nggak ada yang telat. Manusia hanya bisa merancang-rancang, manusia hanya bisa mereka-reka, tapi kita harus percaya rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, ya. Ya. Nanti jumpa lagi di sorga. Nanti jumpa lagi di Saya sorga. datang ke rumah sakit. Suami saya sudah pacu jantung dokter. Ya. Saya mau datang. Oh. Gak ada pesan apapun dokter. Hidup ini adalah hanya karena Tuhan. Ya. Manusia nggak bisa buat hidup. Jadi nggak ada yang telat. Aku mau bilang kalau memang itu harus selamat, dia selamat. Karena hanya Tuhan yang bisa selamatkan dia. Tapi kalau Tuhan punya rencana yang lain, kita serahkan sama Tuhan. Ya. Iya dokter, jadi aku kayak merasa bersalah gitu dok. Ya, merasa bersalah karena kita pikir kita bisa menyelamatkan manusia. Itu namanya. Bukan begitu dokter, setidaknya kan saya pegang tangannya, kasih semangat gitu loh dokter. No, nggak ada yang tahu. Jangan-jangan kalau kakak paksa datang, mungkin ada hal lain yang bisa terjadi lebih buruk. Aduh Tuhan, berat banget dokter Joseph. Ya, ya, ya. Nggak ada yang Tuhan nggak pernah janji. Ya, Tuhan nggak pernah janji. Tuhan nggak pernah janji. Dia janji dia akan bawa kita ke tempat yang tenang. Padang berumput hijau, air sungai mengalir tenang. Tapi kita harus melewati lembah kelam. Ya, ini lembah kelam. Tapi percaya aja. Ya, kita akan sampai ke tempat yang padang yang berumput hijau itu ya. Iya dokter, dimana saya juga nggak kerja dokter, aduh. Ya, ya. Burung di udara juga nggak bisa kerja. Iya saya imani itu dokter. Burung-burung aja dipelihara, apalagi kita anaknya. Ya. Mamaku juga nggak kerja. Mamaku juga nggak bisa kerja. Ya. Seperti itulah dokter. Ya. Mohon doanya dokter Joseph. Ya, ya, ya. Kita doakan ini sekarang malam ini ya. Yang penting dasar kita berdoa adalah karena kita percaya Tuhan yang punya rencana yang jauh lebih besar, rencana yang terbaik, rencana yang indah. Dia jadikan segala sesuatu indah pada waktunya ya. Dokter. Oke. Yuk kita doa dulu buat kakak. Tuhan Yesus, kami datang dengan kerendahan hati kami saat ini. Sebab kami tahu secara manusia kami gak bisa buat apa-apa. Secara manusia kami nggak punya kekuatan pikiran. Secara manusia kami nggak punya hikmat. Secara manusia kami nggak bisa menghibur. Tapi kami percaya kalau kami hidup sampai dengan saat ini hanya karena kuasa pengorbananmu di kayu salib. Engkau yang sudah mati untuk kami. Darahmu kau curahkan untuk kami. Engkau tebus kami dari dosa kami. Engkau bayar kami dari segala hutang dosa kami. Kau gantikan segala kutuk yang seharusnya kami yang menanggung kutuk itu. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan aku percaya
orang yang percaya kepada kematian-Mu di kayu salib, orang yang percaya bahwa Engkau bangkit pada hari yang ketiga, orang yang percaya bahwa Engkau naik ke sorga mempersiapkan tempat bagi kami. Engkau curahkan Roh Kudus buat kami. Roh Kudus adalah roh penghibur. Manusia nggak bisa hibur kami, tapi Roh Kudus akan hibur kami dengan sempurna. Ketika kami perlu kekuatan, maka Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Karena Roh Kudus adalah satu-satunya sumber kekuatan. Saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat kakak. Segala kesedihanmu, kau dijamah hanya oleh kuasa Roh Kudus. Kiranya saat ini kau diberikan damai sejahtera. Saat ini kau diberikan hati yang lapang, ikhlas, percaya hanya kepada rencana Tuhan. Sehingga kakak bisa berserah 100% hanya sama Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah kecewakan. Orang-orang yang percaya itu akan menyenangkan hati Tuhan. Aku berdoa buat anak kakak, masa depannya indah di dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan yang akan menjamin masa depannya. Karena Tuhan berjanji dia punya rencana yang terbaik. Semua dia jadikan indah pada waktunya. Aku percaya untuk kebutuhan setiap hari. Aku berkata dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang gak bisa kami pikirkan, apa yang gak bisa kami bayangkan, apa yang gak pernah kami dengar. Itulah yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kakak. Mulai hari ini dan seterusnya. Tuhan Yesus menjadi satu-satunya sahabatmu yang sejati. Yang tidak akan pernah mengecewakan kakak. Yang tidak akan pernah meninggalkan kakak. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi Tuhan, kami sadar. Kami gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kami serahkan hidup kami seluruhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Makasih dokter. Tuhan berkati. Makasih dokter. Semangat ya. Semangat kakak ya. Iya. Tuhan Iya berkati. dokter. Ada apa-apa Iya kakak? makasih. Chat aku, ada apa-apa chat ya. Iya. Ya. Baik dokter. Makasih banyak ya. Ya, Tuhan memberkati dokter. Tuhan berkati. Oke. Kak Hakuna Matata ya. Kak Minda Tobing ya. Selamat malam Kak Hakuna Matata. Malam dok, Puji Tuhan. Gimana Kak? sehat dok. Puji Tuhan. Sehat. Ya dok, yang waktu konsul itu ya dok. Aku hari ini baru pulang kerja. Aku rapat 12 jam. Mantap kali tuh. Stres lah. Niatnya ibadah. Amin. Paniknya nggak lagi apa ya, jauh berbeda. Ya. Puji Tuhan. Biasanya kalau rapat itu, kalau terlalu mikir tuh langsung overthinking. Ya. Tapi hari ini, kemarin, dari hari Senin, karena aku jadi panitia pemilihan rektor, jadi ini sekali gitu. Tapi terakhir itu kan ngobrol niatnya ya dok ya. Dan aku rasa memang harus betul-betul ibadah gitu, sehingga capeknya itu tidak menyiksa gitu. Jadi rasanya ini nyaman gitu. Meskipun kalau lagi overthinking kayak tadi itu mungkin capek, terus aku rasa ini kepalaku kayaknya mau sakit, tapi enggak apa-apa, ini memang ini tinggal istirahat nanti tidur gitu. Iya dok, soalnya aku dikasih ini tugas baru, jadi
biasanya tuh kalau udah dikasih tugas itu takut ini nanti kepalaku gimana ya, ini pokoknya takut. Tapi sekarang tuh oh nggak apa-apa, aman gitu. Kan sudah periksa dokter, hasilnya bagus, ceknya semuanya bagus. Jadi kalau capek memang sebagai manusia memang harus kerja Ya, gitu anggap supaya aja nggak ibadah ya. capek. Ibadah. Jadi Nah, Bapak ibadah gitu. benar-benar ya. Puji Tuhan. Meskipun kadang-kadang selewat itu manusiawi ya dok ya, kalau ada rasa tidak nyaman, lelah begitu ya. Tapi kalau apa niatnya ibadah, setelah tidur rasanya segar lagi. Jadi setiap bangun saya hanya berniat sebagai manusia saya harus bekerja. Udah Yes. begitu. Yes. Itu udah benar sekali. Jadi hanya itu yang saya pegang gitu. Mantap, Kak. Karena kalau nggak begitu sepertinya aku stresnya luar biasa dengan beban pekerjaan gitu. Tapi saya percaya diberikan amanah seperti ini karena dipercaya. Jadi Ah, supaya tidak nyiksa, hatiku juga nyaman, ya, dibuat bagaimana hatinya tidak susah gitu. ya. Penting hanya yang aku pegang itu saja sebagai manusia, memang kewajibanku ya bekerja saja gitu. Yes, bagus. Dan Gitu. kita juga bisa kerja karena Tuhan aja ya. Ya, jadi semua niatnya itu karena Tuhan. Ya. Supaya meskipun lelah capek tapi Tuhan rasanya tuh cepat hilang. Tuhan Ya. akan gantikan gitu ya. Ya, jadi saya selalu begitu, yang pokoknya balasannya pasti Allah kasih yang baik. Amin. Dengan niat yang baik hasilnya akan baik. Amin. Supaya saya rasa itu rasa untuk menghindari stres gitu ya dok ya, kemudian mengobati Iya, lelah gitu ya dok gitu. mantap. Yang penting tekanannya kan luar biasa gitu dok ya. Ya. Tapi aku pikir Tuhan itu dia ngasih begini karena dia percaya Yes. gitu. Dia Karena tahu. dia anggap aku mampu. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk aku mengeluh Yes. gitu. Aku harus bersyukur karena tidak semua orang bisa Memperoleh. begini. Jadi Yes. aku jalani, aku luruskan niatnya. Kalau itu nggak apa-apa, aku memang berada pada posisi ini karena aku dipercaya dan aku harus menjalankan ini dengan baik dan tidak overthinking lah, semuanya sudah ada diatur oleh Tuhan dan saya percaya dia akan selalu memberikan yang terbaik gitu. Luar biasa. Jadi aku terima kasih sama dokter dari 2003 kemudian bisa konsul, bisa naik. Sebenarnya yang begini mungkin yang kita butuh gitu, ada secara manusia butuh untuk penyejuk gitu, ada yang kasih dukungan begitu ya, meskipun dukungan diri sendiri yang paling baik, tetapi saya rasa saya happy karena dokter sudah memberikan support yang luar biasa, kemudian menyadarkan bahwa apapun yang kita lakukan itu karena Tuhan, dan semua kalau alasannya adalah Tuhan pasti hasilnya akan baik semuanya. Dan stres atau segala macam sebagai manusia memang ya hidupnya seperti itu gitu. Jadi kalau mengeluh rasanya yang lebih dari susah aku itu banyak, jadi tidak ada alasan untuk misalnya kesel atau sakit hati atau tidak bersyukur. Jadi saya rasa aku bersyukur dengan hidupku yang sekarang. Aku berterima kasih sama Tuhan karena betul-betul diberikan hidup yang luar biasa. Jadi saya tidak mau mengkhianati Tuhan dengan mengeluh. Gitu. Dan aku bersyukur. Karena dengan bersyukur, saya rasa semuanya bisa dijalani dengan baik. Karena aku pegang hanya 2 prinsip, bersyukur dan bersabar. Kalau bersyukur karena aku diberikan hidup sampai hari ini. Sabar karena kalau ada misalnya yang namanya pekerjaan dok ya, tekanan pasti ada,
betul. bullying pasti ada. Jadi saya pikir hanya itu yang bisa aku membuat kuat dan survive gitu. Jadi terima kasih ya dok. Mantap. Senang bisa ini. Bahkan kalau rapat dokter live aku dengar gitu. Gitu. Kayak gitu dok. Gitu. Siap. Jadi kita tetap akan terus kerjasama lah, ya. Ya. Selama masih Baik, ada terima live kasih tuh, pokoknya. sama-sama. Ya. Terima kasih Pasti. buat Ya. Yang penting dokter testimoninya. sehat. Terima kasih ya Kakak juga tetap sehat. dok. Semangat ya kakak. Tuhan Ya. memberkati. Ya. Malam dok. Malam kak. Oke. Apa nih? Punya anak itu antara satu sama lain ada perbedaan padahal datang. Adolfina. Aku jawab dulu yang udah naik live ya. Kak Sri. Minda Tobing, tadi siapa yang mau konsultasi? Itu kalau mau konsultasi pribadi ke nomor ini ya. Pribadi. Oke. Andi Saputra, silakan. Oke, udah nggak ada lagi semua. Ini aku live-nya kita 10 menit lagi ya, karena aku mau visit ke rumah sakit ya. Ada pasien baru. Namanya. Vivin Shining tadi ada mau nanya. Ada perbedaan padahal dari satu perut. Wow. Adolfina, coba biar aku bantu jelasin. Anak-anak pasti berbeda, walau dari satu perut. Karena ketika mengandung anak yang satu dengan anak yang lain, perbedaan pengalaman ibunya berbeda. Stres pada waktu mengandung anak nomor 1, lalu stres pada waktu mengandung anak yang kedua, itu pasti beda. Itu nggak bisa kita pungkiri, pasti beda. Ya. Shalom pum. Sehingga disitulah akan kita dapatkan respon anak yang berbeda. Masuk dia ke Oli Tambunan. Menyala. Oke, selamat malam Idu Adolfina. Shalom, selamat malam dok. Shalom, puji Tuhan. Aku Oma 75 ke 76, masih ingat? Oh, siap Oma. Siap. Gimana Oma? Boleh nanya dong? Ya, silakan. Saya punya 3 anak itu, tiga-tiganya beda tabiat padahal dari satu kandungan, lucu ya? Kok lucu? I mean to say, dia kan dari satu perut membawa sama gitu loh, satu frekuensi. Itu maunya At least. kita. Itu maunya kita. Oh gitu. Iyalah. Oh oke deh. Artinya Satu tabiatnya, wajar anak pertama, beda. Nah. Wajar beda. Karena anak kedua keras. iya, stresnya itu akan tergantung. Ya, jadi kalau ibu selama hamil anak pertama stres, maka stresnya itulah yang membentuk tabiatnya. Anak kedua stres juga, beda lagi tabiatnya. Ya, anak ketiga tambah stres lagi, ya tambah beda lagi tabiatnya. Karena ada pengaruh ya? Ada darah, stres nggak? Saya lupa kalau ngomong stres. darah dari ibu mengalir, opung, ya. Lebih ini ya? Mengalir ke dalam janin, kan? And then itu terus? kan termemori di otaknya. Karena darah dari otaknya ibu masuk ke janin, masuk ke otak janinnya, darahnya. Maka akan terbentuklah 3 tabiat anak yang pasti berbeda. 3 ya? Ya dong. 3, oh tabiat. Yang biasa hampir mirip itu ya, tapi itu pun jarang ya, hampir mirip itu. Kalau dia kembar siam ya, kembar. Nah, itu mungkin mirip. Tapi kalau sifat entah itu mother-nya atau father-nya ya, ada di ketiga anak itu ada. Pasti ada. Satu senang bersih, senang rapi, satu jorok, satu disiplin tentang
kesehatan gitu ya. Betul, pasti Yang ada. paling bungsu, Pasti ada. it's like dia senang dengan kesehatan, dia kelihatan keren, cakep, bagus. Karena kebetulan dia perempuan ya, mungkin dia senang. Nah aku perempuan kok gue nggak begitu suka, kayak begitu biasa aja, gue ahead aja. Jadi Karena gue udah punya. perjalanan kehidupan anak-anak kan beda-beda. Mhm. Ya, Mereka ketemu dengan teman yang berbeda, itu akan membentuk karakternya. oh, oke. Oke. Jadi Yang satu, wajar. yang satu orangnya pengasih, penyayang, tapi pelit. Beda. Semua pasti Pelit. punya pengalaman dari kehidupan dia setiap hari. Itu yang membuat akan berbeda. Jadi contoh ya, kalau anak pertama itu beda ya sama anak kedua, artinya kayaknya bukan bibit unggul itu anak pertama ya, karena pengalaman teman-teman saya tuh anak-anak pertama pada teman-temanku yang satu angkatan gitu ya, Ya, hamil, ya. pada apa ya, kurang inilah, kurang Bahagia. no, kayak nggak ini ya, apa, what am I saying? Like dia itu tidak seperti punya tanggung jawab, dewasa, jadi kayak anak kecil. Justru yang bungsu malah kayak anak kecil, kayak dewasa gitu sama anak kedua. Itu Apa kan, karena belum siap gitu? no, itu kan Punya anak saya. pengamatan nenek, pengamatan opung kan terbatas. Opung kan hanya melihat beberapa aja. Opung kan nggak lihat seluruh dunia. Jadi nggak boleh menyimpulkan langsung seperti itu. Karena anak saya yang nomor 2 survive orangnya, kerja, Iya, Pung. terus Maksudnya, down dia survive. Kalau ini enggak, yang pertama kurang. opung harus terima. Perbedaan itu wajar. Oh, That is life. iya. That is life. Okay. Ya. Well, jadi harus terima apa adanya. Iya lah. Memangnya siapa yang kasih hidup? Ya. I know. Kalau perempuan, mungkin karena perempuan dia punya hati lebih lembut ya. Kalau perempuan Contoh dia, ya, contoh. ya, Contoh. Sometimes kalau gue lagi sebel di antara tiga ini, dia bikin gue ulat, terus gue nangis, saya nangis gitu. Yang perempuan itu bilang, let her cry, biarin dia dulu nangis aja sampai dia puas. Yang kedua, ngapain sih nangis-nangis? Kayak anak kecil aja. Waduh, gue bilang nih, aku jadi mikir, ini anak gue beda-beda ya 3 biji ini. tapi gue enjoy aja kok, Dok. iya. Gue lihat dokter gak senang juga, sembuh langsung. Jadi intinya sih sembuh itu adalah kita terima aja. Mau beda, mau sama, kita cuma bisa bilang Tuhan terima kasih. Kau udah kasih aku anak. Itu aja. Itu obat. Bersyukur. Oke. Gitu. Thank you so much, Den. Biar nggak Ya gue bilang, aku mau nanya apa? Oh ya, anak gue 3 biji beda. Karena saya kadang-kadang Puji Tuhan terjawab. suka itu, Dok. Kenapa, Dok? Puji Tuhan terjawab. Ya. Baik, Dok. Thank you. Terima kasih saya sudah Tuhan memberkati. diizinkan Opung ikut ya. serta dalam pun ya. Ya, Opung. God bless pelayanannya. Tuhan berkati. Bye. Oke, ya. Jadi ada satu lagi yang mau naik ini. Habis ya. Nanti aku upload ke YouTube. Ini udah ada yang ku upload juga ke YouTube. Silakan yang belum follow YouTubeku di follow supaya ketika saya nggak live bisa lihat dengar di YouTubeku. Ada banyak sekali di situ video-videonya supaya bisa sembuh ya. Mau apapun penyakitnya, obatnya hati yang gembira. Jadi percaya ya,
bahwa yang sembuhkan kita itu adalah Tuhan. Saya cuma bisa bantu supaya apa? Supaya ya, kita itu semakin percaya sama Tuhan. Oke, demikian dulu ya. Oh, mau naik Minda Tobing. Oke, ini aku panggil terakhir ya Kak Minda ya. Karena dari tadi dia udah nanya itu. Silakan Kak Minda Tobing terima karena aku udah request itu ya. Good. Selamat malam Kakak. Selamat malam dokter. Ya, gimana Kak? Ini dokter, saya lagi bermasalah sama suami saya, dokter. Yang baru WhatsApp ya? Jadi saya, iya dokter. Jadi saya keluar dari rumah dokter sudah seminggu lebih, tapi memang nggak dicari juga sampai sekarang, nggak ada komunikasi dokter. Saya stres dokter dari kemarin. Jadi penyakit saya kambuh dokter. Saya sering buang air kecil berulang kali dokter. Dari hasil pemeriksaan saya lihat kan saya baru MCU ya dokter. Leukosit saya itu merah-merah semua gitu dokter hasilnya. Jadi saya stres dokter. Oke. Nggak Boleh tahu aku jalan keluarnya tanya, gimana dokter. Kakak apa maunya? Ya sebenarnya saya nggak mau, saya hanya mau suami saya berubah aja dokter. Oke. Kakak mau suami berubah. Kakak tahu caranya gimana supaya suami berubah? Diri sendiri dulu sih sebenarnya yang harus berubah dokter, tapi udah saya coba tetap juga dokter. Mungkin kakak mencoba tapi mengandalkan sendiri. Mungkin kakak tidak mengandalkan Tuhan. Saya selalu berdoa sih dokter, walaupun memang kadang emosi juga nggak bisa dikendalikan dokter. Ya artinya secara sadar kakak masih mengandalkan diri sendiri kan? Iya dokter. Karena kita kadang-kadang kita pun nggak tahu arti berdoa. Kakak tahu arti berdoa? Berbicara sama Tuhan. Apa isi pembicaraan sama Tuhan di dalam doa? Kakak tahu? Segala keinginan yang kita harapkan, ucapan syukur kita. Mana yang pertama? Ucapan syukur dokter. Lalu dalam permintaan kakak tahu apa yang mau kita minta sama Tuhan? Saya minta ya Tuhan memberkati semuanya loh dokter. Tuhan mengubahkan suami saya, Tuhan mengubahkan saya Maka juga, memberkati rumah pertanyaannya tangga apakah kami. itu doa yang benar?
kurang tahu juga sih dokter. Oke, maka kita harus rujuk dengan doa yang benar ya. Mau? Boleh dokter. Maka ketika murid-muridnya bertanya sama Tuhan Yesus ajarkan kami berdoa ya. Maka Tuhan ajarkan mereka berdoa seperti ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di sorga. Berarti ketika kita mengakui kebesaran Tuhan, maka kita akan berkata apapun yang terjadi dalam hidup kami, udah itu kehendak Tuhan aja. Kita ikut aja apa maunya Tuhan. Jadi kalau udah suami kayak gitu ya ikut aja. Karena itu maunya Tuhan. Kakak ikut. Tuhan bukan mau suami itu seperti itu. Tuhan gak pernah mau suami itu jahat. Tapi Tuhan mau ikut aja. Terima aja dulu. Karena waktu kita terima keberadaan suami apa adanya, Tuhan akan mengubahkan suami kakak. Tapi karena kakak gak nerima suami seperti itu, maka Tuhan gak ubahkan dia. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini penerimaan. Terima nggak suami kayak gitu? Karena Engkau lah yang punya kuasa. Ya. Itu berdoa. Di dalam doa kita menyerahkan diri, menyembah. Artinya apa? Tuhan, terserahmu lah. Aku hanya bisa memberikan hidupku sekarang apa adanya. Ku serahkan semua sama Tuhan. Gak ada di dalam doa itu nanya kenapa. Gak ada di dalam doa itu nanya sampai kapan. Itu bukan doa. Itu hanya sungut-sungut. Jadi kembalilah kakak. Ya. Kalau nggak sanggup ya jangan kembali. Tapi jangan berharap suami berubah. Kalau kakak berharap suami berubah, kakak harus balik. Lalu hidup tunduk sama suami dengan mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kakak udah nggak mau berharap suami berubah, tinggalin aja. Yang penting jangan menikah lagi. Karena kalau kakak menikah lagi, kakak berzina. Nangkep ya? Iya dokter. Ada yang mau kakak nggak paham? Enggak ada dokter, saya hanya mau didoakan aja dokter. Kita berdoa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang dengan kerendahan hati kami. Sebab sedikit pun kami merasa nggak layak sebenarnya. Untuk datang menghampiri Tuhan tanpa kami menyadari kalau kami bisa berdoa hanya karena Tuhan Yesus yang sudah mati buat kami. Kami sebenarnya nggak layak berdoa tanpa menyadari, memperhitungkan penderitaan yang harus Engkau tanggung di kayu salib, supaya kami bisa hidup sampai dengan saat ini. Kami sebenarnya nggak layak datang sama Tuhan sebelum kami menyadari betapa besarnya berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami sampai dengan saat ini. Berkat kehidupan kami, anak-anak kami, bahkan mungkin pasangan kami yang
yang di dalam pikiran kami hanya mengecewakan kami. Tapi saat ini Tuhan, kami sadar karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Kau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan aku percaya orang-orang yang percaya kepada salib Yesus, Engkau akan memberikan Roh Kudus. Ketika manusia tidak ada bisa menghibur kami, maka Roh Kudus akan menjadi penghibur yang sejati. Ketika kami merasa lemah dan gak ada yang bisa menguatkan kami, maka Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami. Ketika kami merasa jalan kami begitu tersesat dan tidak ada manusia yang bisa menolong kami, maka Roh Kudus akan menunjukkan jalan yang terbaik untuk kami. Saat ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat Engkau. Saat ini Roh Kudus menjamah pikiran dan perasaanmu. Dengarkan suara Tuhan untukmu. Dengarkan pesan Tuhan untukmu. Mulai malam ini dan seterusnya, hiduplah untuk ikut kehendak Tuhan saja. Supaya Tuhan membereskan rumah tanggamu. Supaya Tuhan membereskan anak-anakmu. Karena yang kita andalkan tidak bisa kekuatan kita. Karena kita sadar kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi waktu kita mau bergantung dan berharap hanya sama Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku berdoa semua rasa sakit, semua rasa penderitaan, semua rasa kecewa dalam nama Tuhan Yesus, Kau sembuh oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kak dengarin tiap hari YouTube-ku ya. Nanti aku kirimkan sama kakak ya. Makasih ya dokter. Semangat ya. Tuhan berkati kakak. Shalom. Shalom dokter. Oke ya. Jadi aku permisi dulu biar visit dulu ke rumah sakit ya teman-teman ya. Semangat semua ya. Apapun masalah kita, persoalan kita percaya ya, satu-satunya yang bisa menghibur kita hanya Roh Kudus ya. Kekuatan kita hanya di dalam Roh Kudus. Pum, thank you Pum. Shalom Pak Rasman Saragi, semoga udah sehat ya. Tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali Tuhan. Sadarilah kalau kita bisa hidup hanya karena Tuhan ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan yang menolong kita semuanya. Amin. Jangan pernah berpikir masalahmu paling berat di dunia ini. Jangan. Ingatlah semua manusia pasti punya masalah. Supaya kau tidak berharap sama manusia. Tapi kau berharap hanya sama Tuhan saja. Mulai dari kita orang muda, setengah tua, orang tua, kakek, nenek. Yuk berharaplah sama Tuhan aja. Jangan andalkan kekuatanmu karena kau nggak punya apa-apa. Manusia nggak bisa buat kekuatan. Manusia hanya bisa memakai kekuatan lalu habis kekuatannya dia nggak tahu mau buat apa lagi. Oke, yang belum follow silakan di follow YouTube-nya supaya pada waktu aku nggak live bisa lihat YouTube biar sembuh ya. Oke, sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.